Nah, ini kesalahan para misionaris pada waktu itu. Mereka mengkristenkan orang. Maaf, bahkan sejarah gereja Amerika Latin sebetulnya negara adalah sejarah Injil yang sangat gelap. Masih ingat ketika para misionaris Eropa, khususnya Spanyol dan Portugis, mendarat di benua baru Amerika Selatan atau Amerika Latin? Kejam sekali. Mereka bunuh orang-orang Indian yang tidak mau takluk kepada kekristenan. Ngeri. Itu secara gelap gereja. Karena mereka hanya memandang jumlah baptisan, tidak diselamatkan dan dikenalkan kepada kebenaran, yaitu Tuhan Yesus. Bukan itu misi. Maka itu kalau hari ini MPI, singkatan apa MPI saya lupa. Misi Pekabaran Injil. Kalau MPI yang ke-21 ini, konsep tidak diubah seperti yang Alkitab inginkan. Saudara boleh sampai tahun 22, tahun ke-23 dan seterusnya, tetap gak akan ada perubahan. Maka dalam hari ini dan besok kita akan belajar betul-betul misi yang Alkitab katakan itu seperti apa. Jadi keluarkan dua kata penting di 1 Timotius yang keempat. Satu, supaya semua orang diselamatkan, itu kata penting. Dan kedua, memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Inilah konsep misi yang harus kita pakai dalam hidup kita sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa mengerti itu. Nah, saudara, sekarang kita sudah tahu apa prioritas Tuhan kita. Jawabannya apa? Ayo, jawabannya apa? Apa prioritas surga? Supaya semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Dikenalkan kepada kebenaran. Itu caranya. Kita buka ayat yang terkenal juga, Matius 28. Kita lihat secara sepintas supaya mulai hari ini kita tahu betul bagaimana konsep misi kerajaan surga. Bukan misi secara organisasi atau misi secara sejarah, tidak, tapi misi secara kebenaran. Inilah saat-saat terakhir sebelum Tuhan Yesus berpisah dengan murid-muridnya, ada 120-an sekian orang pada waktu itu. Yesus mendekati mereka. Ada 18 sudah? Saya baca lagi. Matius 28 mulai 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu apa? Pergilah." Gereja Tuhan menjelang yang memerintahkan kita pergi, yaitu Yesus akan datang kembali. Ternyata gereja memutarbalikkan kebenaran ini. Apa yang saya maksud? Lihat, hampir semua gereja tidak menggunakan kata pergilah, tapi hadirilah. Betul tidak? Undangan KKR, undangan penginjilan, itu salah. Itu cara Amerika dan jangan dipakai karena tidak alkitabiah. Perintahnya adalah pergilah, bukan datanglah. Maka itu kalau bicara misi cuma duduk sambil ngupil, jangan tersinggung. Itu bukan misi. Kita jadi Tuhan, perintah orang lain untuk pergi, kita duduk-duduk saja. Maka itu panitia MPI capek 21 tahun ini. Saudara cuma jadi bos, suruh orang pergi, saudara gak pergi-pergi.
Ini waktunya saudara pergi. Ya atau tidak? Harus, hari ini perintah. Pergilah kamu. Jangan dibalik perintah ini. Yang berikut. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, ini yang hilang di 99% dari gereja. Setelah perintah pergi, harus diikuti memuridkan. Setelah memuridkan, perintah apa ketiga? Nah, baptiskanlah mereka. Misionaris zaman-zaman yang dulu merombak ayat ini. Mereka memang datang ke daerah-daerah yang sulit, yang jauh dari negeri mereka. Wah, kalau kita dengar kisah-kisah hebat, Andrew Murray ke India, David Livingstone ke Afrika, Hudson Taylor ke Tiongkok. Ngeri sekali. Berbulan-bulan mereka naik kapal. Nggak sedikit yang mati tenggelam karena kapalnya karam dengan ombak di tengah laut. Tapi mereka nggak takut. Pergi. Yang dimakan oleh orang-orang itu berapa banyak? Yang dibunuh berapa banyak? Kalau saudara ketemu gereja baptis, tanya. Tahun 53, gereja baptis dari Amerika mengutus 18 utusan Injil ke kepala burung di Papua. 18. Hari kedua mereka tiba, habis dibantai semua oleh suku-suku terasing di pedalaman itu. Mengerikan sekali. Tapi heran, mereka nggak takut, utus lagi. Hebat. Tapi yang mereka kurang adalah memuridkan. Mereka melompati dari pergi, mereka sudah praktek, langsung baptis, tidak dimuridkan. Maka itu daerah-daerah Kristen di Indonesia kacau seperti itu. Karena mereka tidak punya kebenaran memuridkan orang. Pokoknya dibaptis, masuk gereja, selesai. Akhirnya mereka menjadi Kristen tanpa kenal siapa Yesus. Maka itu adat lebih dijunjung tinggi daripada firman. Itu mengerikan sekali. Lihat orang Batak, lihat orang Toraja. Mereka berani miskin demi orang mati, tapi nggak berani miskin demi Injil. Karena tradisi yang salah mereka anut. Orang Papua, orang Timor sama. Lebih mementingkan mas kawin daripada firman. Maka itu perjinan luar biasa di daerah-daerah Kristen itu. Karena adat mas kawin yang mengalahkan Injil, yaitu kebenaran. Jadi kalau kita memisi ikuti Yesus. Jadi langkah pertama pergi. Langkah kedua muridkan. Langkah ketiga baptis mereka. Langkah keempat ayat 20. Ajarlah mereka. Inilah 4 langkah misi yang harus dikerjakan. Nah, sekarang bagi saudara jemaat GKI Bungur, lalu misinya kemana? Kalau saudara harus pergi. Pemimpin pujian tadi sudah menyebutkan di rumah kita. Di rumah kita. Maaf ya, saya akan ngomong apa adanya. Jangan tersinggung. Kalau mau tersinggung berarti saudara ngerti firman. Anda harus bertobat. Kalau melihat sepintas ini, kan ini pertama kali saya ke GKI Bungur. Jadi saya belum kenal saudara. Tapi sepintas, rata-rata saudara di rumah pasti punya pembantu dan punya sopir. Kelihatannya. Kalau salah saya minta maaf, bener ya puji Tuhan. Nah, misi yang saudara kerjakan, jangan yang jauh-jauh dulu. Mereka dulu. Betul? Mulai hari ini, tangisi mereka di hadapan Tuhan. Gumuli mereka di hadapan Tuhan. Berapa hari yang lalu, saya terima message di handphone saya.